Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar Kombel SMP Negeri 3 Luwuk pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Luwuk, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Ibu narasumber pada malam hari ini, dan teman-teman guru yang kami sangat hormati. Dan baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema tema pada malam hari ini webinar kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu salah satu CGP di Angkatan 9, yaitu Ibu Kartika Dwi Jayarni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin kita membakar dulu semangat kita pada malam hari ini dengan yel-yel Kombel ya Bapak Ibu. Masih ingat yel-yel Kombel? Lupa, baik Bapak Ibu. Saya izin share screen kalau lupa, biar kita bisa sama-sama ingat. Oke. Sama kita. Iya, betul. Baik, seperti biasa, ada ininya ya, ada apa namanya, garis tangannya ya. Jadi kalau di saat dibilang Kombel SMP 3, maka kita sama-sama menyatakan bersama kita belajar, ya. Bersama kita belajar, bersama kita tumbuh. Agak kurang kelihatan ya ini. Bersama kita tumbuh, kemudian berkolaborasi, oke. Berkolaborasi, kemudian berinovasi dan berprestasi. Oke, baik Bapak Ibu, boleh kita mulai membakar semangat kita pada malam hari ini. Baik, Kombel SMP 3 Luwuk. Bersama kita belajar, bersama kita tumbuh, berkolaborasi, inovasi, dan berprestasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di materi kedua, sebelumnya saya ingin menyampaikan agenda kita pada malam hari ini. Ada 5 agenda, yaitu yang pertama tentang pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif, kemudian nanti kita juga akan diskusi Bapak Ibu dan berbagi hasil diskusi, dan yang akan terakhir yaitu ada penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, agar acara ini bisa diberkahi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita akan awali dengan doa bersama. Doa bersama pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz, Bapak Waluyo, Sarjana Agama. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, teristimewa kepada narasumber pada kesempatan kali ini, yang semoga kegiatan pada malam hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan inovasi-inovasi dalam pengembangan untuk sekolah kita maupun bagi narasumber pada umumnya, kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu semuanya dimudahkan. Dan yang non-Muslim silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dan yang Muslim mari mengaminkan doa yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satyama yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Waluyo. Semoga doa tadi membawa keberkahan buat kita dan bisa menambah ilmu pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut di acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, yang sempat bergabung pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Dewan Guru, yang bisa bersama dengan kita semua, berkaitan dengan kegiatan yang sudah dirancang untuk bagaimana supaya diseminasi budaya positif itu ke depannya bisa berjalan dengan baik, di mana salah satu sebagai pembicara yang akan memandu kita, apa yang akan menjadi kesepakatan kita nantinya untuk kita terapkan di sekolah kita. Di mana salah satu yang menjadi prioritas, yang mana salah satu guru penggerak itu nantinya selalu bergerak dan menggerakkan untuk kita semua. Betul-betul membudaya. Jadi ada inovasi-inovasi terbaru yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin sudah kita terapkan selama ini, tetapi belum kuat karena kebersamaan kita, budaya kita belum membudayakan. Ya, jadi hanya sebatas mengetahui saja, tetapi penerapannya itu bukan hanya sebatas hanya untuk diketahui, tetapi bagaimana supaya bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga nampak bahwa dengan adanya guru penggerak, kemudian kita melakukan di Pombel ini, webinar itu betul-betul ada hasil. Dan itu nantinya menjadi catatan buat kita Bapak Ibu berkaitan dengan pengisian monitoring untuk sekolah penggerak. Semuanya ini akan menjadi catatan buat kita. Jadi ini menjadi laporan-laporan tertentu bahwa kita benar-benar melakukan sesuatu dan itu ada hasilnya. Jadi mungkin nanti lebih ini dengan narasumber gambaran saya seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak salah memberi informasi awal, tapi dengan melihat tema yang akan disampaikan ini, tentu kita sangat berharap untuk ke depan kita semua yang hadir bisa membuat suatu kesepakatan untuk bisa kita terapkan secara bersama-sama. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, semoga diberkahi dan dirahmati. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga ini menjadi pemantik kita, teman-teman, untuk dapat memberdayakan budaya positif yang ada. Baik Bapak Ibu, kita akan beranjak ke acara berikutnya yaitu tentang materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Kartika Dwi Jayarni. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator memberikan kesempatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Luwuk, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hari ini hadir bersama para mengikuti webinar, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Luwuk yang alhamdulillah malam ini masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama bertemu di komunitas belajar. Dalam kesempatan hari ini saya selaku salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 ingin melakukan diseminasi
atau penyebaran pemahaman saya mengenai budaya positif. Tentunya budaya positif ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Saya hanya memberikan kembali penyegaran tentang bagaimana budaya positif itu dapat kita lakukan, dapat kita mulai kembali lakukan, atau lebih kita tertibkan lagi ke depannya untuk kemajuan SMP Negeri 3 Luwuk. Mungkin sebelum mulai dalam webinar ini, saya mau melakukan sedikit ice breaking, mungkin supaya menghilangkan mengantuk, karena beberapa menit ke depan ada beberapa materi yang akan disampaikan melalui komunitas belajar pada malam hari ini. Saya izin share screen. Tampil untuk memulai webinar pada malam hari ini. Kita coba bersama. Tukar-tukar ya. Cepat. Oke, siap. Kita pakai 2 lagi. Kemudian nanti pindah jadi 4. Sekarang tangannya dicepat-cepatkan, kita siap-siap untuk gerakan kedua. Sambil tangan kanan. Oke, siap. 1 disorong, kemudian 1 dikepak-kepakan. Kemudian kita tukar. 1 di iya. Ada yang searah kayaknya. Oke, putar. Kiri lagi. Oke, sekarang bersamaan. Berbalikan ya. Ya. Satu ditekuk. Oke, baik. Terima kasih. Sekian untuk ice breaking-nya. Semoga sedikit memberikan relaksasi untuk pertemuan kita pada hari ini. Baik, saya izin untuk masuk ke materi kita pada webinar malam hari ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Baik, untuk diseminasi budaya positif pada malam hari ini memiliki tujuan untuk menyamakan, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti budaya positif yang nantinya akan kita laksanakan, dan mungkin saja kita sudah laksanakan, tinggal kita kembali merefleksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan untuk kebaikan sekolah kita. Baik, untuk konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas, dan 8, restitusi. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya meminta 1-2 orang dari Bapak Ibu mau menyampaikan apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu.
Mohon siapa yang bisa menyampaikan budaya positif itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Silahkan yang bisa, mungkin dimulai dari, maaf Pak Ustadz, Pak Waluyo mungkin bisa menyampaikan Pak, bagaimana budaya positif itu menurut Ya, Bapak? singkat Ibu Ika, singkat saja saya menyampaikan bahwa budaya positif yang mungkin perlu kita lakukan di sekolah kita adalah senantiasa untuk berkolaborasi dalam hal sekecil apapun demi kemajuan diri kita dan sekolah kita. Begitu Ibu Masya Ika, Allah, ya. mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz, ya benar. Jadi berkolaborasi, berarti nilainya kebajikan itu adalah kerjasama. Mungkin lagi ada dari satu orang lagi, dari ibu-ibu, tadi sudah bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ada Boleh, Ibu Heti, itu Ibu narasumber. Oh, Ibu Heti, ya silakan Bu. Oke, terima kasih Ibu Ika. Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu guru. Nah, budaya positif menurut saya, terutama yang ada di sekolah kita, sesuatu hal yang dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita bersama secara bersama-sama yang mana budaya tersebut kita yakini secara bersama-sama di sekolah kita sebagai warga sekolah. Jadi budaya positif itu tuh sesuatu hal yang kita yakini secara bersama-sama. Itu sedikit sekilas dari saya, Ibu narasumber. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu tanggapannya, pendapatnya Boleh, mengenai budaya positif. Jadi nanti sebentar akan kita lihat kira-kira dari budaya Ibu positif Ika, ini ada konsep-konsep ini pendapat apa yang sedikit. harus kita tanamkan, harus ada pada diri kita dan juga pada diri murid. Terima kasih. Selanjutnya saya melanjutkan Ada tadi materi. dari Pak Tito, Oh, mungkin masih ada. Ibu Kartika, iya, dari Oh Pak iya, Tito mari tadi. silakan Pak. Silakan Ya. Pak. Ya, terima Monggo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah keteladanan. Jadi keteladanan itu tidak hanya sekedar memberi contoh. Itu budaya menurut saya. Jadi budaya positif adalah keteladanan. Jadi dalam keteladanan ini kita tidak hanya sekedar memberi contoh, tapi kita menjadi contoh. Tidak ada gunanya kita memberi contoh, tapi kita tidak bisa menjadi contoh. Ini yang penting. Ya, budaya positif apapun, menurut saya intinya kita itu menjadi contoh. Jangan hanya memberi contoh. Contoh begini, saya mengatakan budaya positif anak-anak atau Bapak Ibu sekalian, datang terlambat itu tidak bagus. Saya bisa mengatakan begitu, tapi saya datang terlambat. Jadi budaya positif jangan hanya memberi contoh, tapi jadi contoh itu. Kalau itu kita sepakati, barangkali ke depan bisa lebih bagus. Tapi kalau kita sekarang bicara tentang budaya positif, kemudian kita besok hanya bisa memberi contoh, tidak bisa menjadi contoh, ya bolak-balik lagi ke situ asalnya. Jadi intinya kita jadi contoh dulu, jangan hanya sekedar memberi contoh. Barangkali itu yang inti dari budaya positif menurut saya. Terima kasih Ibu Kak. Iya, baik. Terima kasih Pak Tito. Jadi kata kuncinya kita dulu yang menjadi contoh, baru memberikan contoh. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik awalnya tentang budaya positif. Ya, Iya, ini izin masih Ibu gambaran. Kartika, di chat Iya, juga ya. ada. Oh Di iya, chat, ya. dari chat dari Ibu Farida, budaya positif, kebiasaan yang baik yang dilakukan secara baik untuk kemajuan bersama. Terima kasih Ibu Farida untuk tanggapannya mengenai budaya positif. Ya, nanti kalau misalnya ada, kita bisa langsung, bisa juga melalui chat. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapan awalnya mengenai budaya positif. Baik, untuk pertama saya mencoba
memaparkan tentang bagaimana kita merubah paradigma. Jadi di sini adalah perubahan paradigma. Jadi biasanya kita seorang guru memiliki ilusi, beberapa ilusi kita. Yang pertama, guru berilusi dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua, guru berilusi bahwa semua penguatan positif berefek bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan. Dan yang terakhir adalah kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini mungkin kalau kita di sekolah berarti orang dewasa adalah kita, guru, dan berarti kita berilusi bahwa kita memiliki hak untuk memaksa murid. Baik, selanjutnya di sini saya stop dulu tadi karena ada sedikit masalah, saya tidak bisa. Di sini ada ya, bagaimana cara kita merubah sesuatu itu dari stimulus respon menjadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya, di stimulus respon realitas, kebutuhan kita itu sama. Sesungguhnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kita berpikir semua orang itu melihat hal yang sama. Namun di teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sesungguhnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia ada juga, tidak harus sama dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun sesungguhnya hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya saya berikan contoh. Jadi tadi kita kan berilusi. Misalnya permisi Ibu Kartini. Bu Kartini. Misalnya Ibu Kartini, bisa didengar suara saya Ibu? Ibu Kartini. Bisa didengar? Ya. Oke, Ibu Kartini. Ada kedengaran. Iya, iya. Ya, jadi saya misalkan Ibu Kartini dan Ibu Sumiati kebetulan di sini berdekatan dan ternyata mereka ini berdua bersama di satu rumah ini. Misalnya Ibu Kartini punya sesuatu yang berharga. Di tangan Ibu Kartini sekarang ada sesuatu yang berharga. Ada. Ibu pikirkan kira-kira apa yang berharga Ibu? Ini. Ibu pikirkan saja, enggak usah diucap. Tidak perlu diucap Ibu. Oke, misalnya Ibu punya sesuatu berharga. Kemudian Ibu genggam. Ibu genggam. Selanjutnya, yang berharga tadi Ibu genggam, Ibu Sumiati mau minta. Coba Ibu Sumiati kalau mau minta, permisi Bu, minta ke Ibu Kartini bagaimana membujuk Ibu Sumiati berusaha membujuk Ibu Kartini untuk meminta. Silakan Ibu Sumiati coba membujuk Ibu Kartini. Ibu Kartini, boleh minta handphonenya? Tapi itu saya masih pakai. Ya, kira-kira kalau Ibu Sumiati meminta ke Ibu Kartini sesuatu yang berharga di tangan Ibu Kartini memberikan tidak sesuatu yang berharga itu Ibu? Berat. Agak berat. Berat sedikit. Oh, agak berat. Berarti ini agak berat antara ya dan tidak Ibu? Iya. Iya. Berarti yang memiliki kontrol atas Ibu mau kasih dengan tidak itu Ibu Sumiati atau Ibu sendiri? Dari Saya. Oh, dari saya. Oke, itu tadi ya. Jadi yang memiliki kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Itu tadi. Jadi kita harus pahami, walaupun kita
barang berharga itu mungkin kita sudah tidak gunakan, tapi kalau kita masih mau ingin pertahankan, berarti karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Itu tadi yang disebut dengan bagaimana kita paradigma perubahan. Jadi kita berilusi tadinya bisa memimpin anak, nanti kita lihat motivasi apa yang ada pada diri seorang murid dan kita sendiri. Baik, saya lanjutkan untuk pemaparan kembali. Disiplin positif ini tentunya sudah sering kita lakukan juga di sekolah. Salah satu contohnya setiap masuk ke pagar sekolah sudah dimulai dengan salaman, ucapkan salam antara sesama guru, guru dan murid, murid dan murid. Jadi disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, di sini karena kita memiliki seorang yang begitu kita kenal dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dalam suatu tulisannya pernah mengatakan seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Yang berarti bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita, dalam diri kita sendiri. Jadi sebaiknya adalah disiplin itu datang dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Baik, selanjutnya adalah ini adalah nilai kebajikan yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang kita gaung-gaungkan di era Merdeka Belajar ini. Baik, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita, seorang guru dan juga murid, masing-masing memiliki kebutuhan dasar. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini tentunya sesuatu yang nampak seperti kalau kita bertahan hidup, kita butuh apa, Bapak Ibu? Kira-kira bertahan hidup. Mungkin kalau tidak diucap boleh lewat chatnya. Kira-kira kalau bertahan hidup kita butuh apa? Makanan. Makanan, baik Ibu Sarce. Selain makanan apa, Bu? Butuh. Butuh doi. Oh, butuh doi. Mantap. Iya, kan. Sekunder, tersier. Ada lagi yang lain? Butuh teman. Butuh teman. Butuh cinta. Butuh hiburan, Ya, butuh hiburan. Tersier, Ya, sekunder. jadi kalau yang bertahan hidup itu lebih nampak ya, dia lebih fisik. Nah, sekarang selain bertahan hidup, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mana tahu kita ternyata murid kita itu cari perhatian, justru dia memang butuh kasih sayang. Karena kita sudah mengalami beberapa kasus, ternyata anak kita itu kebutuhan yang ingin dia penuhi itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kesenangan. Contoh misalnya ada murid kita yang kalau di kelas suka ganggu-ganggu temannya. Kalau ditanya kenapa ganggu-ganggu temannya? Ibu, saya suka kalau misalnya dia marah-marah, berarti dia senang. Ternyata motivasinya dia itu, kebutuhan yang dia mau cari itu adalah kesenangan. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan.
ya ini penguasaan, biasanya ada hubungan antara adik kelas dan kakak kelas, contohnya seperti itu. Dia mau dihargai, dia mau merasa saya ini kakak kelas, jadi saya harus berkuasa atas kalian, misalnya seperti itu. Jadi padahal sebenarnya maksudnya itu mungkin baik, cuma caranya salah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kita itu adalah salah satunya kebebasan. Ada biasa anak-anak memilih, Bu, boleh tidak saya pergi belajar di luar, di depan perpustakaan? Karena mungkin dia merasa jenuh, dia ingin mencari suasana lain, maka dia meminta untuk belajar di luar kelas, karena dia ingin bebas. Seperti itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kelas 9F itu. Oh, kelas 9F. Apalagi sekarang di perpustakaan lagi pengap, anak-anak minta, Bu, boleh tidak separuh ke luar. Jadi iya, betul Bu. Jadi kita harus pahami, oh ternyata anak-anak itu butuh kebebasan juga, tapi melalui batas-batas yang bisa kita berikan. Selanjutnya ialah kamera. Yuk. Baik, motivasi dari perilaku manusia. Motivasi ini terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi kita, baik kita maupun murid. Nanti sebentar akan kita lihat contohnya. Motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tanpa kita sadari, mungkin kita pernah ada di posisi kita melakukan sesuatu itu di salah satu motivasi ini, baik motivasi yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Tanpa kita sadari, oh ternyata saya bermotivasi tadi untuk melakukan ini, motivasi saya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti dilihat mana motivasi yang datang dari diri sendiri dan mana motivasi yang datang dari luar. Nah, ini dia. Jadi, untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar. Lalu yang mana motivasi yang diharapkan ada pada diri kita? Yaitu motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang kita percaya. Ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik, maka kita akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri kita. Oke, baik. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini yang biasa kita ini jadi guru kita berada, posisi kontrol kita ini ada di posisi mana? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi membuat merasa bersalah? Apakah posisi kita sebagai teman? Apakah posisi kita sebagai pemantau? Atau posisi kita sebagai manajer? Ya, baik. Kita mulai merefleksi kira-kira posisi saya selama ini, atau kolaborasi di hari Senin saya penghukum, di hari Selasa saya pembuat merasa bersalah, Rabu teman, Kamis pemantau, Jumat manajer, atau kombinasi satu hari bisa posisi 2. Jadi kita mulai merefleksi kita berada di posisi yang mana. Baik, di sini saya memberikan materi ini mengenai motivasi kita. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu merupakan salah satu identitas gagal. Dalam teori ini disebutkan misalnya sebagai penghukum, guru berbuat. Bagaimana perbuatan guru ketika dia menjadi seorang penghukum? Ternyata dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah yang dilakukan oleh seorang guru yang penghukum.
Lalu bagaimana dengan seorang guru yang membuat orang merasa bersalah? Contohnya, tadinya dia misalnya suka mengganggu temannya. Jadi guru berkata, guru berbuat, ibu kecewa terhadap kamu. Justru itu adalah posisi kita membuat anak merasa bersalah dan itu akan ada dampaknya. Jadi di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu, ibu kecewa. Ya. Lalu bagaimana dengan posisi teman dan pemantau? Di sini sudah masuk identitas berhasil atau sukses, tapi masih kontrol dari luar. Ketika kita menjadi teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi kita membuat alasan bagaimana supaya misalnya kita memposisikan diri sebagai teman, misalnya Andesto, ibu saya, Andesto, kamu jangan seperti itu. Nanti kalau kamu begitu, teman-temanmu akan kecewa sama kamu. Jadi kita berusaha mendekati, namun sebenarnya akan ada juga dampaknya. Lalu bagaimana dengan posisi pemantau? Ternyata posisi pemantau itu dia tipenya menghitung dan mengukur, dia berdasarkan, dia lihat perilaku murid ini, dia, oh lalu kamu seperti ini, kenapa diulang lagi? Seperti itu. Nah, ini adalah posisi yang dapat menghargai diri sendiri, yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak menghardik, tidak membuat dia merasa bersalah, tapi kita berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan memancing murid tersebut. Ketika dia berbuat salah, maka dia akan menemukan solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Di sini ada beberapa contohnya. Kalau penghukum, kata-katanya guru seperti ada, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Jadi itu seperti kata-kata seorang guru penghukum. Kalau guru pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi anak itu, aduh saya ini sudah bikin stres guruku ini. Jadi berarti saya harus berubah. Tapi perubahannya itu bukan datang dari dia, tapi dia hanya merasa bersalah karena gurunya sudah kecewa terhadap dia. Seperti itu. Nah, kalau teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak ingat? Nah, ibu kan pernah bantu kamu. Jadi merasa sebagai teman. Tapi buruknya kalau kita sebagai teman, maka suatu saat dengan guru lain dia tidak akan seperti itu. Karena bukan datang dari dalam dirinya. Bisa jadi dengan guru lain dia tidak akan berbuat seperti itu. Nah, kalau pemantau ini sudah hampir menuju harapan, guru harapan itu dia sudah menanyakan apa peraturannya. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Maka dia akan berkata ketika murid melakukan kesalahan, dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi biarkan murid mencari tahu sendiri apa yang harus dia perbaiki dari permasalahan yang dia buat. Hasilnya adalah kalau penghukum, murid hanya akan selalu memberontak. Kalau pembuat merasa bersalah, ternyata murid itu merasa menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sedangkan ketika kita menjadi posisi kita sebagai teman, maka murid akan ketergantungan. Dan pemantau menyesuaikan diri kita bila diawasi. Dan hasil yang apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer adalah menguatkan pribadi. Jadi Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, mana yang akan kita tumbuhkan dalam diri kita semua agar dapat menciptakan budaya positif? Mungkin siapa yang bisa memberikan satu jawaban dan alasannya? Saya, Ibu. Iya, Pak. Wakil, mari. Kalau saya itu posisi nanti terbalik, kolaborasi dari ketiganya. Oh iya. Ya, jadi saya balik dulu. Yang pertama adalah kontrol diri, kemudian kita kontrol dari luar, dan kalau yang pertama, kedua ini kemudian tidak, maka kita akan mengambil posisi yang itu, kontrol dari luar. Gitu. Jadi, dibalik Pak ya. Ini mungkin yang selama ini saya lakukan seperti itu. Jadi kita berusaha jadi manajer dulu, kalau tidak berhasil
turun Ya, kontrol dari ya, luar, kemudian ya, yang terakhir ya. Jadi dia dibalik. ya. Oke, terima kasih Pak Terima Waluyo. Mungkin kasih. ada mungkin ada pendapat lain. Bagaimana? Kira-kira kita yang kita inginkan, kita berada pada kontrol. Pak Tito, iya silakan Pak. Oh, Besok juga lain. Pak Baso memberikan Ibu tanggapan. Ya. Ika, Ibu Ika, boleh saya raise hand? Oke. Oh iya, Bagaimana? Pak Baso ya. Iya, iya, iya. Ya soalnya tadi buka mic Pak, jadi pikir memberikan tanggapan Iya, tentang oke. posisi kontrol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo dengan Pak Tito tadi, saya rasa dia ada salahnya. Apalagi kita ingin menjadikan budaya kita di sekolah itu lebih positif, tentunya mulai dari sekolah. Dalam hal ini dari diri siswa yang kita bina dulu bagaimana budaya siswa itu bisa tumbuh sehingga motivasinya itu memang berasal dari siswa. Karena motivasi yang tumbuh dari personnya itu tentunya tanpa diberikan motivasi yang lain itu akan bergerak sendiri. Jadi motivasi internal yang lebih utama. Saya rasa itu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Bu Hetty. Oke, terima kasih Ibu Ika, Ibu narasumber. Nah, saya ingin sedikit berbagi Ibu terkait penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, dari kelima posisi kontrol yang Ibu sampaikan, mana saja sih yang yang pernah saya lakukan di kelas? Kita berefleksi kembali. Apakah kita sudah sampai di posisi manajer sebagai seorang memposisikan diri di posisi manajer? Dan ternyata setelah saya refleksikan diri saya, dari 5 posisi kontrol ini yang pernah saya lakukan itu yaitu pembuat merasa bersalah, kemudian teman, dan manajer. Nah, 3 posisi kontrol seorang guru ini yang sering saya lakukan ke anak. Yang mana ketika saya memberikan posisi kontrol diri saya sebagai seorang guru yang memberikan rasa bersalah ke muridnya, diawali memang anak itu di depan kita hanya diam, merasa sedih di depan kita, merasa takut, semua kegalauannya, kemudian kesalahannya ditampakkan di depan kita. Nah, kemudian itu yang guru berbuat, kemudian guru berkata, dan ada hasilnya. Ketika saya memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah. Setelah di luar dari saya, dia akan kembali, hore, Ibu Hetty sote ada. Nah, sehingga ketika saya memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah ke murid saya, ternyata itu tidak membuat anak tersebut melihat apa sih yang menjadi alasan-alasan anak tersebut berbuat. Kemudian posisi teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman pun ini pernah saya lakukan, Ibu narasumber. Saya memposisikan diri saya sebagai teman dengan alasan apa? Saya ingin bahwa murid saya itu bisa leluasa menyampaikan permasalahannya, alasannya, kemudian kenapa dia berbuat, dan sebagainya. Nah, itu juga sebagai teman. Ternyata hanya sebatas bahwa dia mengatakan, Ibu Hetty kayak teman kok sama saya. Nah, sehingga kata-kata itu membuat saya jadi, ini anak juga, karena dia merasa saya terlalu dekat dengan dia, besok-besok dia akan ulangi kembali. Di pelajaran lain dengan guru yang berbeda. Ketika saya masuk, memang iya.
Dia memposisikan dirinya secara ekstrinsik yang muncul. Motivasinya adalah ekstrinsik, bukan intrinsik. Karena pengaruhnya dari saya. Saya menganggap bahwa dia sebagai teman. Nah, belakangan ini saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Yang mana mulai memahami pelan-pelan, mencoba teknik-teknik coaching, kemudian bagaimana menerapkan bahwa posisi manajerlah yang berupaya, berusaha untuk diterapkan ketika menghadapi anak-anak dalam meningkatkan kedisiplinan yang muncul dari dalam diri itu. Jadi motivasi intrinsik yang bisa dimunculkan ketika memposisikan diri sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Itu sedikit pemahaman dari saya dan pengalaman dari saya, Ibu narasumber. Saya kembalikan ke Ibu narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi kita malam ini sekaligus merefleksi. Kita sudah berada di posisi mana? Kayak tadi Pak Wal menyampaikan, saya biasanya dibalik, manajer dulu baru kembali. Kalau Pak Tito, memang semuanya kita berasal dulu dari diri kita, motivasi kita dulu. Kalau kita sudah berbuat baik, kayak tadi kita sudah dapat menjadi contoh, sudah dapat memberikan contoh. Terima kasih Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol ini. Selanjutnya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Tito, apa yang akan kita sepakati malam ini. Jadi materi selanjutnya yaitu ini sedikit saya kasih untuk masih sambungan yang tadi. Posisi manajer adalah posisi yang diharapkan dari seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Semoga posisi ini dapat kita capai, yang tadinya kita masih dalam posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, perlahan-lahan kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Selanjutnya adalah izin Ibu. Ini ada satu kasus. Ya, bagaimana? Ada pendapat dari Ibu Farida di room chat-nya. Oh iya, maaf saya. Baik. Oh ya, saya coba bacakan. Terima kasih Bu Farida. Posisi kontrol guru dilakukan pada murid sesuai kondisi yang dilakukan murid. Baik, posisi ini bisa dilakukan secara acak pada perilaku murid, sehingga murid bisa memahami dirinya, kapan dia bersalah, dan kapan dia dinasihati dan dibimbing. Posisi apapun yang kita ambil disesuaikan dengan kejadian, sehingga murid dan guru terjadi interaksi mendidik dan mengarahkan. Terima kasih Bu penguatannya. Jadi ternyata menurut Ibu Farida, tergantung situasi, boleh dilakukan secara acak, betul Bu. Jadi kita melihat, walaupun kita mengusahakan di posisi terbaik yaitu posisi manajer, tentunya kita pernah merasa juga berada di posisi-posisi sebelumnya. Baik, terima kasih Bu. Saya kembali ke, ada kasus di sini, mungkin nampak ya Bu moderator, kelihatan? Iya, nampak. Ya, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu sambil nanti untuk setelah dibaca, mungkin 1-2 orang ada yang memberikan tanggapan, ada juga yang menuliskan di kolom chat. Silakan. Jadi ini kasus Bu Anas. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkannya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
kelas makin gaduh dan anak-anak pun terjun hidungnya. Jadi ada 2 pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Izin Ibu narasumber, ada tanggapan dari Bapak Musmulyadi? Ibu narasumber? Ya, ya Bu. Ada tanggapan dari Pak Musmulyadi? Baik, silakan Pak, sudah raise hand. Silakan Pak Mus. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hal yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh Pak Seno ini bukan hal yang baru atau bukan hal yang tidak lazim. Ini lazim dilakukan oleh kita semuanya. Kurang dekat suaranya Pak Mus. Agak dibesar. Oh iya, maaf. Baik. Mus. Bisa kedengaran? Sudah Agak kecil Pak. Waduh, memang saya pakai HP jadi kurang. Ini bagus Pak, bagus. Boleh, Sudah bagus Pak. Lanjut Pak, Baik. lanjut. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Hal yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh Pak Seno ini ke Iva ini bukan hal yang baru. Ini lazim dilakukan oleh kita-kita sekalian sebagai guru. Saya tidak mengeneralisasi secara keseluruhan, namun ini sering terjadi. Kadang kita merasa perlu mempermalukan anak-anak di depan teman-temannya supaya bisa menjadi motivasi. Ya, jadi kalau ditanya sepakat, saya tidak sepakat secara pribadi. Jadi banyak cara lain yang kita bisa gunakan untuk bagaimana memotivasi anak supaya bisa fokus ke mata pelajaran kita. Yang saya lakukan selama ini ketika hal-hal seperti ini terjadi, ya saya berusaha mendekati secara personal. Namun sekali lagi, saya tidak ingin berteori seperti yang Pak Tito katakan, berteori itu gampang, atau berteori itu semua orang bisa, tapi bagaimana implementasinya di dalam keseharian kita. Namun ketika ditanya tidak setuju, tentu saja saya tidak setuju. Kenapa? Karena tidak selayaknya seorang guru mempermalukan siswa di depan teman-temannya yang lain. Ada cara-cara lain, pendekatan yang lain mungkin bisa dilakukan supaya anak ini tidak merasa dizolimi atau dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian kalau ditanya apakah ini hukuman atau konsekuensi, menurut saya ini sudah hukuman. Tapi hukuman yang mungkin tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pribadi si anak. Malah mungkin menambah tidak suka pada pelajaran tersebut. Jadi kalau saya mungkin dicari pendekatan-pendekatan yang perlu diganti atau diubah, bukannya pendekatan mempermalukan seperti ini, tapi mungkin saya banyak belajar dari teori-teori yang Ibu sampaikan tadi, yang dikemukakan, ada banyak cara supaya anak ini bisa mulai pelan-pelan menyukai dan fokus pada pelajaran yang kita ajarkan. Selesai di Wika. Terima kasih. Mohon maaf kalau keliru. Ya, terima kasih Pak. Sekolah inklusif. Sekolah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak tidak lazim, tidak umum, itu harus disiapkan oleh pihak sekolah. Jangankan cuma anak yang melukis, yang berkebutuhan khusus pun sekarang harus disiapkan, perlu diperbaiki. Jadi wajar saja kalau muridnya 30 lebih, kemudian ada satu yang tidak fokus, dan itu menjadi sumber permasalahan di dalam cerita yang Ibu Ika sampaikan tadi. Barangkali itu saja, Ibu Ika. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kegiatan ini mari kita sama-sama merefleksikan diri kita dengan kejadian-kejadian seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut, masih ada sedikit sebelum kita masuk ke room untuk diskusi. Ini karena tadi sudah ada pembahasan sedikit mengenai hukuman dengan konsekuensi. Baik, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, karena biasa tanpa kita sadari
kita kerap kali membuat suatu hukuman maupun suatu konsekuensi. Di sini saya coba bacakan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman juga membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Namun konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, namun konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Baik, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang adalah kita akan membahas mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Tadi Pak Tito sudah sempat menyinggung bagaimana kita menyepakati, bagaimana kita membuat suatu keyakinan agar bisa kita yakini bersama-sama. Jadi untuk keyakinan sekolah atau kelas, kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid tanpa adanya paksaan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah agar tercipta budaya positif. Baik, sebentar akan kita coba membuat sebuah keyakinan kelas. Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama memunculkan peraturan, yang kedua mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif, yang ketiga merubah peraturan menjadi keyakinan, 4 berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, 5 berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang keenam meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat keyakinan di kelasnya, mungkin wali kelas atau guru mata pelajaran juga bisa? Apa sudah ada yang pernah membuat? Bisa dibagi melalui forum ini? Mohon, Bu Farida ya. Ibu Farida. Iya. Ya Bu, bagaimana Bu mau berbagi? Mungkin sudah pernah melakukan membuat sebuah keyakinan Bu di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, selama kurang lebih 3 tahun lalu ya saya jadi pengajar praktik, dan sejak itu juga saya sudah berusaha menerapkannya itu di kelas. Dan sampai saat ini di kelas yang saya sekarang itu kami juga sudah membuat kesepakatan kelas. Di samping itu ada juga kesepakatan untuk kelas untuk mata pelajaran. Jadi umpamanya di kelas 7A kesepakatan kelas tentang mata pelajaran yang kita bawakan, bagaimana kesepakatan kita di pelajaran itu. Jadi kesepakatan kelas itu sebenarnya bukan hanya diterapkan untuk di kelas sebagai komitmen bersama yang mana tidak dipaksakan apa yang harus kita lakukan bersama-sama murid, tapi itu adalah pendapat dari murid. Tetapi kadang-kadang juga saya intervensi. Kalau umpamanya begini, mereka katakan umpamanya seperti ini, kita piket melakukan tugasnya sebelum pulang sekolah. Ada yang murid yang tidak setuju, umpamanya saya cepat-cepat dijemput Ibu. Saya ini sudah ada yang menjemput, jadi mereka yang dijemput itu biasanya tidak dijemput cepat itu tidak melakukan piketnya sebelum pulang sekolah. Jadi disitulah kita sebagai pembuat kesepakatan bersama, ya sesuai tadi itu disiplin positif. Nah, bagaimana kita bisa saling memahami dalam membuat kesepakatan kelas. Ya akhirnya dari kesepakatan kita bersama itu, umpamanya mengenai kedisiplinan tentang bagaimana ya dari teman-teman juga mungkin bisa kita saling share di sini solusi apa yang kita lakukan tentang kesepakatan yang kita
sudah sepakati bersama, bukan hanya kemauan guru tapi juga kemauan siswa kita padukan bersama, tetapi kadang-kadang kesepakatan itu tidak dilaksanakan secara komitmen. Apakah siswa itu ada yang kebanyakan melanggar, mungkin juga guru secara tidak disadari, ada juga kita lakukan sudah melanggar komitmen itu, umpamanya kita lambat masuk dan sebagainya. Ya mungkin dari forum ini nanti saya minta pendapat teman-teman bagaimana kita menyikapi kesepakatan yang kita buat bersama. Saya pikir juga guru-guru kelas itu sudah menerapkan, saya biasa lihat di kelas ada. Jadi kita minta sekarang bagaimana kita, karena keyakinan kelas itu kadang kita salah persepsi antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ternyata untuk membuat suatu keyakinan kelas itu dari peraturan dulu. Jadi peraturan, kemudian peraturan itu dirubah menjadi kalimat positif. Yang nantinya dari kalimat positif itu akan kita ambil nilai kebajikan apa dari peraturan tersebut yang nantinya akan dibuatkan menjadi sebuah keyakinan. Baik, mungkin saya berikan format. Saya coba bagikan dulu. Nah, saya berikan contoh sebentar, Ibu Moderator akan bagi kita menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya saya berikan contoh. Baik, di sini sudah ada, nanti sebentar saya akan bagikan melalui grup kita. Di sini ada kanvas membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi pertama-tama kita membuat sebuah peraturan. Peraturannya jangan mencoret-coret dinding kelas. Ya, jadi dari kalimat peraturan ini akan kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membuat sebuah kalimat positif dari peraturan jangan mencoret-coret dinding kelas. Mungkin ada yang bisa membantu? 1 orang, 2 orang? Kira-kira kalimat positif yang dapat kita ubah dari sebuah peraturan ini? Dinding kelas yang selalu bersih. Ayo kita jaga bersama keindahan dan kebersihan kelas. Oh gitu ya. Ayo. ya Kita boleh juga jaga Dinding yang bersih keindahan. lebih baik dari dinding yang tercoret-coret. Oke, baik. Dinding yang bersih lebih baik Dari dinding yang penuh coretan. pada dinding yang penuh coretan. Oke, cukup mungkin coretan. Terima kasih. Selanjutnya, kira-kira dari kalimat positif ini nilai kebajikan apa yang terdapat di dalamnya? Kita sudah menjaga keindahan kelas, dari kata dinding yang bersih daripada dinding penuh coretan, nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diyakini oleh kita, baik kita guru maupun murid. Ya, silakan. Keindahan, nilai kebajikannya keindahan. keindahan. Oke, Bu. Selanjutnya, ada lagi? Kebersihan, Ibu. Oke, kebersihan. Oke, ada 2, Bu, sudah. Oke, masih ada tambahan? Tanggung mungkin, jawab. Bapak Ibu? Tanggung Tanggung jawab. jawab. Baik. Tanggung jawab. Oke, cukup? Baik, dari kalimat positif, kemudian nilai kebajikan, kira-kira bagaimana keyakinan yang akan kita buat? Oke, silakan. Siapa yang bisa mencoba membuat sebuah kalimat keyakinan? Jadi nantinya keyakinan ini disepakati semua yang ada di dalam kelas antara murid dengan guru yang memimpin untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Bu Farida ya, Bu? ya. Ya, ini bersuara. Bagaimana Bu bisa mencontohkan bagaimana bunyi dari keyakinan kelas dari kalimat peraturan yang tadi kita sudah rubah menjadi kalimat positif, Bu? Kira-kira bagaimana untuk keyakinan kelasnya? Ya, kira-kira begini, Bu. Ya, Kebersihan silakan, Bu. dan keindahan adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, bersih dan keindahan, Bu ya? Ya, bersih dan indah tanggung jawab bersama. Oh, bersih dan indah adalah tanggung jawab bersama. Jawab bersama. Ada lagi, Bapak Ibu? Kedua. Kalau saya mungkin masih terlalu umum, bersih dan indah masih terlalu umum, jadi masih bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi ini karena target kita adalah tadi bahwa dinding itu coretan. Ayo
jadikan dinding kita bersih dan indah. Oh, begitu ya. Ayo Ya, kita jadikan dinding kita dinding kita bersih. bersih dan indah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya cukup ya, nanti sebentar ini dibagikan mungkin sedikit penguatan dari saya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin kita tambahkan di sini di kata-kata di awalnya, tapi sama saja, cuma untuk lebih anak-anak baca, oh iya, kami meyakini bersih dan indah adalah tanggung jawab bersama. Atau kami meyakini bahwa menjadikan dinding bersih adalah sebuah tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu untuk kalimat keyakinan. Jadi nantinya dari kalimat-kalimat peraturan yang banyak bisa kita rubah, kita kelompokkan, kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Mungkin itu dari saya. Jadi selanjutnya format ini akan saya bagikan di grup. Nanti Ibu Dian, mengisi Ibu Dian untuk membagi ya Bu, untuk teman-teman ke room kecil. Iya, terima kasih Bu Kartika. Jadi baik Bapak Ibu, saya sudah membagi sesuai mapel, maka saya akan buka room semuanya. Bapak Ibu nanti akan ada notif masuk, silakan langsung join di room masing-masing. Bu Dian, Ya. nanti mohon untuk di setiap room membuat dua keyakinan yang tadinya dari peraturan kita rubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita carikan nilai kebajikannya dan terakhir nanti kita buatkan sebuah keyakinan masing-masing 2. Oke, baik Ibu narasumber. Jadi baik Bapak Ibu, saya sudah buka room, silakan untuk join di masing-masing room Bapak Ibu dan silakan untuk membuat keyakinan kelasnya. Monggo Ibu Grace dan Pak Tito bisa join. Halo Bapak Ibu, mari kita buat 2 keyakinan kelas kita. Silakan. Iya, saya lihat di pesan ini tidak ada. Tidak, cuma dia minta kalimat kesepakatannya. Oh, Mana? Apa yang dibutuh Ibu? Apa yang Ada dibutuh di- Ibu? Ada di grup Kalimat WA yang mau sekolah, dirubah Bu. menjadi kalimat keyakinan, Bu. Oke, baik Ibu. Kayaknya ini sudah dikirim. Saya izin dulu download buat dikirim ke Bapak Ibu ya di room. Ya. Iya. Orang apa ini? Mau buat Saya minta dulu Pak Mus, kalimat keyakinan, kalimat kesepakatannya apa baru kita rubah menjadi kalimat keyakinan. Didikte boleh Ibu, Iya. didikte Silakan boleh. Bapak Ibu diskusi untuk kanvas membuat keyakinan kelas sudah saya share di room chatnya. Terima kasih. Saya izin jalan-jalan Kasih. dulu. mata pelajaran atau bagaimana? More. Ya. Yang mana ya? Yang ada 3 titik itu di samping whiteboard 3 titik kok di bawah. Di Bawah. sampingnya live room. Hentikan ruang diskusi ini.
Ih, Ya. bukan. Oh iya ya, oke. Ya, ruang diskusi. Oke, Iya. breakout room silakan diklik. Kemudian kalau mau join silakan join, klik join. Oh iya. Mau jalan ke room mana saja. Mana? Oke? Oke, terima kasih Bu Siap, Dian. sampai ketemu. Saya tinggal ya, Kombel Ya. IPA, IPS. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Ya, siapa yang buat tulis tadi? Ibu Hasbia saya sudah kirim tadi, Bu. Oh, Bu Hasbia. Aduh. Jaringan ini. Mari kita jadikan keamanan sebagai sikap disiplin. Jadi boleh tuh. Ya. Mari kita jadikan keamanan sebagai sikap disiplin kelas. Ibu Grace yang mengetik, Ibu? Pak Adi, Pak Adi yang menulis. Oh, Pak Adi. Pak Adi tidak bisa bicara, tidak bisa kelihatan, jadi cuma bisa berkata-kata. Keamanan sebagai disiplin kelas. Nah, boleh. Iya, nanti setelah peraturan dibuatkan kali ini. Tinggal dipromosikan kembali kalimatnya mana yang lebih bagus, singkat dan padat. Tolong Ibu Ika apa? Bagaimana Pak Adi? Apa itu? Habis peraturan mungkin kasih kali penguatan. Soalnya ini Pak Baso ini berjalan tadi, jadi baru sampai rumah dia tak dengar satu. Peraturannya ada kan pasnya saya kirim di grup Pak. Bagaimana? Ada kan pasnya tadi saya kirim di grup. Iya. Mungkin Pak Adi belum lihat. Besok bagus kalau kita jadikan beda tata tertib. Iya Pak, betul. Beda tata tertib sekolah besok. Mungkin kalau keamanan dapat menjadikan kedisiplinan di kelas yang lebih baik. Mungkin peraturannya begini, tidak boleh kata-kata melarang gitu, tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Nah, itu peraturannya. Jadi kalimat larangan. Berarti iya, kalimat larangan. Iya Pak, kalimat peraturan. Kemudian nanti keamanan ini apa nilai kebajikannya? Berarti apa ya? Disiplin mungkin seperti itu. Ya. Saya tinggal Pak, Bu. Saya jalan lagi. Oke. Kemudian tadi saya masih keliling room dulu, keliling bor untuk memantau. Masih agak ini ya. Saya coba ini dulu teman-teman mendownload dulu kanvas yang dikirim oleh Ibu Ika. Ya, Ibu, silakan. Sudah ada, saya kirim juga di chat, room chat tadi. Iya. Saya izin untuk keliling dulu ya. Ibu Oke. Siap. Halo Bapak Ibu. Apa sudah dapat kanvasnya? Ada di chat Ibu Dian. Oh iya, ada di chat Pak. Monggo, silakan Bapak Ibu saling diskusi untuk apa peraturan kelasnya. Bantu dulu. Sudah boleh diperiksa. Oh sudah, alhamdulillah Pak. Kayaknya baru tadi berapa diminta Bu Dian kah? 2 Pak. Diminta 2. Dua keyakinan kelas. Iya, 2 keyakinan kelas. Oh ini baru 1. Silakan siap, Pak. Iya, saya siap, izin keliling lagi Pak ya. Siap. Apalagi 1 ini ya. Nah, terus yang pertama Bunda ya, ini kedua. Kedua tadi, pertama ini. Setuju atau masih ada pendapat teman kalau saya buat pertama ini pada saat belajar lebih nyaman bila HP tidak berdering. Bunyi berdering. Kalau yang berikutnya sehubungan dengan apa lagi? Umpamanya sehubungan dengan merokok.
Apa? Tidak membawa barang tajam. Terlalu Barang jauh tajam. barangkali kalau itu. Mungkin disesuaikan dengan tugas-tugas dari guru yang lebih Iya. dekat Oh iya, dengan iya. Kerjakanlah lebih tugasmu. iya. Eh, Itu masih bukan, kalimat bukan, suruhan iya. itu. Iya, masih betul. kalimat kita rubah menjadi supaya dia yakin dengan kalimat itu bagaimana. Kalau coba teman-teman Pak Mus kasih ide dulu. Ibu Ya, Selvi bahasa sudah Indonesia, Pak, semangat tidur, berpikir tidur. ini. Jangan Error HP tadi. tidur Jadi seperti ini, ayo. kita keluar sendiri. Error error Masa HP. Jadi saya ketinggalan ini. Masa depan Anda tergantung. Bukan. Masa depan Anda. Yakin. Apa kata pemantik? Atau menggunakan HP seperlunya. Menggunakan HP Seperlunya. seperlunya. Atau menggunakan HP Sebijak. Menggunakan HP dengan sesuai sesuai kebutuhan. dengan kebutuhan. Kalau dia bilang butuh main TikTok, menggunakan tambah HP. makna berarti yang Mungkin ada tambahan jika tanpa instruksi dari guru. Gunakan HP. Sesuai kebutuhan jika ada instruksi dari guru. Ya, sesuai kebutuhan dan jika ada instruksi dari guru. Oke. Yang kedua, pada saat mau keluar kelas supaya izin apa nilai kebajikannya? gunakan waktu belajarmu. Jangan dipakai. Keluar masuk. Izin keluar masuk. Apa nilai kebijakannya? Menghargai apa? Ya, menghargai. Menghargai guru. Saling menghargai toh? Menghargai kan teman juga. Maksudnya kalau tidak ada guru kan maksudnya ke ketua kelas. Saling menghargai antara guru dan murid siswa. Saling Lain. Kan nilai kebajikan. Maksudnya Apa dan? kalau dengan keluar masuk itu kan biasa tidak diikuti semua itu pembelajaran. Jadi jangan keluar masuk supaya yang diajarkan itu bisa diterima semuanya. Artinya dia tidak ketinggalan begitu. Ya. Kalau dia keluar masuk, artinya dia ketinggalan pelajaran. Nah, DP hal apa? Itu DP ini apa? DP kalimat itu bagaimana? Supaya pembelajaran itu dia menghargai waktu dan jadi pada saat diberikan tugas dia paham. Mengefektifkan waktu. Iya, 5 menit lagi kita kembali ke room besar. Ya. Sekarang keyakinan kelasnya. Aduh, itu yang keyakinan. Lalu kelompok 1 kan? sudah buka tadi Bu. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Bapak Ibu, izin menginformasikan bahwa 5 menit lagi kita akan kembali ke room besar ya. Kemana tadi ya? Oke. Di mana tadi Bu Aji? Screenshot saja. Saya screenshot ya. Tunggu. Nah, aman. Izin Bapak Ibu, 5 menit lagi kita kembali ke room besar ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Ya, kebetulan ini yang di situ adalah kebersihan. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Selain kebersihan, kalau menjaga membuang sampah itu apa? Ada nilai kebajikannya adalah kesehatan. Gitu.
Saya caption ya. Ya, izin Bapak Ibu. Ya. Maaf memotong, menginformasikan 5 menit lagi kita kembali ke room besar ya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Kami lagi serius di bor kecil untuk diskusi. Monggo, Oke. monggo. Oke, kita gali untuk nilai kebajikan kedua, teman-teman. Meminta izin meminjam alat tulis. Itu kira-kira nilai kebajikannya apa yang muncul ketika muncul kalimat positif bahwa kita dan anak-anak di kelas itu mempercayai. Sudah selesai, Bu Dian? Oh, sudah, Pak. Oh, Masya Sudah. Allah. Iya, iya. Kalau begitu saya kembalikan nanti sedikit lagi ya, Pak ya. Sekitaran 3 Siap, menit. siap. Kita kembali ke room besar. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, kayaknya sudah hampir selesai ini, sudah kembali. Bu Dian. Nah, keluar, sudah keluar. Ruang diskusi akan ditutup dalam berapa detik? Cepat, semua selesai, cepat. Seperti ini, silakan menunjuk teman yang lain sambil menunggu. Oke, mulai dari saya. Ini Kartika, gaya saya. Loh. Saya menunjuk Ibu Farida. Saya Farida, gaya saya Korea. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, menunjuk siapa? Saya menunjuk Pak Mus Mulyadi yang sudah mengantuk katanya. Mana ini Pak Mus? Pak Mus. Halo Pak Mus. Pak Mus. Tadi di katanya room dia minta bilang ice saya drinking mengantuk ini. Mana Pak Mus? Ibu Kartini. Ya, saya ganti. Saya Ibu Farida, gaya saya love. Menunjuk. Saya tunjuk Ibu Selfie. Ibu Selfie semangat. Ibu Selfie. Mana mic-nya Bu? Kasih bunyi mic-nya Ibu Selfie. Oh iya, sorry. Oke. Saya Ibu Selfie, gaya saya Lu Kota Air. Ya. Mantap. Menunjuk siapa Bu? Saya menunjuk Ibu Sarce, mana? Bu Sarce. Apakah masih ada? Ada. Ayo Bu. Mana Ipin? Mana gayanya Bu? Saya Ipin. Saya literasi. Mantap. Menunjuk siapa Bu? Ini Ipin mana? Menunjuk Ibu Kartini. Ibu Kartini. Mana Kartini? Oh iya. Kartini. Double. Kata Ibu Kartini tidur ya Pak Ustadz saja. Ada Bu, ada Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ya, oke Bu. Lagunya Bu. Ya saya lagi gaya mengantuk. Aduh. Oke, terima kasih Bapak. Bilang gaya SMP sudah masuk semua. Memang sudah jam mengantuk. Mungkin di akhir ini saya meminta ya kita berbagi macam ini Ipin ada dia masuk. Mana ini? Ya ini. Ipin. Bagi kelompok yang bersedia untuk berbagi hasil diskusinya, mohon raise hand atau langsung share screen atau langsung menyampaikan, silakan. Kelompok berapa yang bisa? Kelompoknya kami saja Ibu Ika dari iya. Bu Heti. Maaf Ibu Heti masih ke mute Ibu. Oke, maaf. Ya silakan Bu. Oke. Mungkin dari kelompok kami Ibu.
Tadi Ya. kami dibagi bersama tim dari teman guru di BK. Ya. Oke. Oke, sudah tampil, Ibu? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke, terima kasih Oke. Ibu narasumber, Ibu moderator. Ini dari hasil diskusi kelompok kami dari tim matematika dan tim BK. Kami tadi diskusi dan berkolaborasi di kelompok di bor kecil yang sudah disiapkan. Dari hasil kelompok kami, tadi kami berdiskusi membuat, memilih, menentukan kalimat-kalimat peraturan yang nantinya akan muncul. Kemudian dari kalimat peraturan, kemudian kami jadikan sebagai kalimat positif. Terus dari kalimat positif, kami cari nilai-nilai kebajikan apa yang muncul dari kalimat positif tersebut. Sehingga setelah dari peraturan, kemudian kalimat positif, nilai kebajikan, kami membuat sebuah kalimat keyakinan kelas. Singkat saja dari kami, ada 5 peraturan yang kami diskusikan tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, jangan mengambil alat tulis orang lain. Ketiga, dilarang berpindah-pindah tempat duduk. Yang keempat, dilarang melukai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dilarang main HP saat belajar. Dari kalimat peraturan atau kalimat negatif yang kami buat di diskusi tadi, kami lanjut membuat sebuah kalimat positif. Dari kalimat peraturan pertama, jangan membuang sampah sembarangan, kami jadikan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan mengambil alat tulis orang lain, kami menjadikan kalimat positif, meminta izin untuk meminjam alat tulis teman, dan menghargai milik orang lain. Nah, dari peraturan kedua, kami membuat 2 kalimat positif. Dan yang ketiga, dilarang berpindah-pindah tempat duduk. Kami menjadikan dengan kalimat positifnya, tertib duduk di dalam kelas. Yang berikutnya, dilarang melukai diri sendiri dan orang lain. Kami merubah menjadi kalimat positif, cintailah dirimu dan temanmu. Dan terakhir, kalimat peraturannya dilarang main HP saat belajar. Kami jadikan kalimat positif, gunakan HP untuk pembelajaran bila dibutuhkan. Ini kami kolaborasi tadi karena ada memang tim BK di dalam, luar biasa. Kolaborasinya sangat epic seperti itu, Ibu narasumber. Nah, dari kalimat positif, kami jadikan sebagai, kami temukan beberapa nilai kebajikan di dalamnya. Nah, dari 6 kalimat positif, kami menemukan 4 nilai kebajikannya. Yang pertama, kebersihan dan kesehatan. Kedua, kejujuran. Ketiga, kedisiplinan. Dan keempat, kasih sayang. Itu nilai kebajikan yang kami temukan. Dan untuk keyakinan kelas, kami dapat 1 dulu. Kami meyakini bahwa kebersihan dan kesehatan di kelas itu sangat penting. Itu presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dari tim Kombel Matematika dan Kombel Bimbingan Kanseling. Terima kasih untuk Ibu narasumber dan teman-teman lainnya. Saya tutup share screen-nya. Terima kasih Bu dari kelompok Kombel Matematika dan Bimbingan Konseling, beri tepuk tangan, semangat. Selanjutnya dari Kombel mana lagi yang bisa? Kombel. Monggo Bapak Tadi Ibu. ya di Kombelnya. Atau boleh langsung diucapkan saja. Ibu Farida tadi dari Kombel Room 1. Bahasa Inggris, Bahasa iya. Inggris dengan PKN. PKN. Iya. Silakan Bu. Disampaikan saja Bu. Masih mute Bu. Ibu Farida, mohon izin Bu. Mic-nya belum nyala Bu. Oke.
Ya, Ini oke. sudah apa tuh namanya tadi ini membuat tugas itu dalam keadaan tidak fokus dan mengantuk. Ini nah salah satu kendalanya siswa seperti inilah kira-kira ini ya. Gurunya gurunya juga kadang tidak fokus dan mengantuk. Ya kami tadi hasil kesepakatan kami bersama PKN dan Bahasa Inggris kalimat dari kalimat perintahnya dirubah menjadi kalimat positif, keyakinan positif itu kami membuat 2. Yang pertama itu, coba Ibu Ika tolong dibacakan lagi yang sudah dikirim tadi karena kami tidak bisa share screen. Tadi saya coba pecah sekali. Oh iya, Iya, peraturannya Bu tidak menggunakan atau membunyikan HP pada saat belajar. iya, Kemudian yang kedua, pada saat interaksi KBM siswa harus fokus. Itu tadi peraturannya Bu. iya. Terus jadi keyakinannya, Jadi keyakinannya pada saat belajar lebih nyaman bila HP tidak berdering atau disenyapkan. Kemudian yang keyakinan kedua, berikutnya, kalimat positif berikutnya, kesuksesan dapat diraih dengan disiplin belajar dan berperilaku baik. Itu tadi Bu. iya. Ya, cuma doa yang kita bikin tadi, Ibu Ika, itu dari kelompok kami. Sekian Iya. teman-teman, hanya itu yang bisa kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Kombel PAI tadi, Pendidikan Agama. Masih mute, Pak. Untuk Kombel Agama tadi, yang pertama untuk kalimat peraturannya adalah sama tadi disampaikan oleh Kombel Matematika dan BK, jangan buang sampah sembarangan. Kami jadikan sebagai kalimat positifnya adalah letakkan sampah di tempat yang tersedia. Nilai kebajikannya sama, kebersihan dan kesehatan. Kemudian keyakinan kelasnya adalah kami meyakini bahwa bersih itu pangkal kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk kalimat peraturannya adalah jangan acuh saat bertemu dengan teman. Kalimat positifnya adalah membiasakan senyum, salam sapa, sopan dan santun. Nilai kebajikannya adalah ramah dan berakhlak mulia. Kemudian keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa budaya 5S adalah perintah agama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Kombel Mantap Pak punya. IPS dan IPA. Kombel IPS dan IPA. Ibu Hasbia, tadi yang sempat Ibu Sumarni, Ibu Citra. Ya. Bagaimana Bu tadi hasil diskusinya? Ya, oke. Terima kasih. Saya bacakan untuk Kombel IPA dan IPS. Kami cuma buat 2, yaitu kalimat peraturan tidak diperkenankan menggunakan HP pada saat jam pelajaran. Kemudian kalimat positifnya, gunakanlah HP jika diizinkan guru. Dan nilai kebajikannya adalah menggunakan HP dengan bijak. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh keluar masuk, untuk kalimat peraturannya adalah tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin saat pembelajaran berlangsung. Kalimat positifnya yaitu pada saat mau keluar kelas supaya izin kepada guru ataupun ketua kelas. Kemudian nilai kebajikannya adalah menghargai waktu dan saling menghargai sesama manusia. Kemudian keyakinan kelasnya untuk yang pertama tentang penggunaan HP. Kami meyakini bahwa penggunaan HP secara efisien efektif akan lebih bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang kedua, dengan mengefektifkan waktu, maka pembelajaran akan terserap dengan baik dan adanya saling menghargai antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dan guru itu sangat bermanfaat. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Bu untuk Kombel IPS dan IPA. Terakhir dari Kombel Bahasa Indonesia dan PJOK, Pak Adi. Tadi bersama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, silahkan dibacakan.
Sebelumnya mau tanya Pak Baso, mana Pak Baso? Masih aktif Pak Baso? Pak Baso ini tinggal nama ini saya lihat di Zoom. Ya, silakan Pak. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share tadi ini, makanya agak lambat ini lagi rangkai-rangkai kalimat. Oke, untuk kelompok kami, untuk kalimat peraturannya, kami menyepakati ada 3 tadi. Yang pertama itu hormati sesama. Yang kedua tepati waktu. Dan yang ketiga beri kontribusi positif. Kemudian dari kalimat peraturan ini kami turunkan ke dalam kalimat positif 3 juga. Yang pertama, kita saling menghargai dan menghormati pendapat serta ruang pribadi masing-masing. Untuk yang kedua, kita datang tepat waktu untuk menghormati waktu dan usaha teman-teman sekelas. Oke, yang ketiga, kalimat positif yang ketiga, kita semua berusaha memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran dan kegiatan di kelas. Dan untuk nilai kebajikannya, yang pertama itu kesopanan, rasa empati. Yang kedua, ketepatan, mohon maaf, ada salah ketik. Ketepatan, kedisiplinan. Dan yang ketiga, kerjasama dan rasa tanggung jawab. Demikian Bu Ika dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan di Kombel Bahasa Indonesia dan PJOK dan tadi juga bergabung Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah setiap Kombel tadi sudah berdiskusi dan sudah berbagi hasil diskusinya melalui room besar ini. Dengan begitu kita hampir sampai di penghujung kegiatan webinar pada hari ini. Sebelum berakhir mungkin saya meminta 2 orang untuk memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Boleh juga yang lain menuliskan di kolom chat untuk refleksinya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti webinar malam ini, apa pembelajaran yang didapatkan. Silahkan, mungkin ada yang bersedia untuk merefleksikan. Saya berikan kesempatan, dan juga mungkin ada yang mau menuliskan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Selfrida kayaknya ini. Belum, sebentar tulis. Oh, belum. Tulis. Masih menulis. Saya Ibu. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Baik, karena ini di penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah saya mengikuti untuk materi budaya positif yang Ibu sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kami bisa merefleksi juga diri kami masing-masing bahwa selama ini ya mungkin karena kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di dalam kelas itu membuat kami merasa sedikitnya bersalah dan seterusnya. Tanggung jawab kami sebagai seorang guru kepada anak bimbingan kita masing-masing itu merupakan hal yang mulia sebenarnya, karena ini nanti kita akan mendapatkan penilaian masing-masing dari anak didik kita. Nah, oleh karena itu barangkali di dalam kesempatan, selain kita sudah merefleksi diri kita masing-masing di sini, menjadi sebuah keyakinan kita bersama, akan kita tunjukkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dito secara perlahan-lahan walaupun tidak keseluruhan, akan menjadikan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Namun satu usul barangkali untuk kedepannya melalui chat forum ini, kita mungkin bisa masing-masing wali kelas itu di kelasnya ada kotak saran yang mungkin bisa ditempel sehingganya siapapun di situ bisa memberikan saran kepada kita sebagai
guru mapelnya, atau walinya. Nah, sehingganya kedepannya dari anak-anak inilah sehingga kita akan merefleksi diri kita, sehingganya seperti malam hari ini tentang budaya positif yang Ibu Ika sampaikan itu, Ika merefleksi kembali perjalanan kita di dalam dunia pendidikan yang selama ini kita mendampingi anak-anak. Oleh karena itu, terima kasih banyak manfaat dan faedahnya kita pertemuan pada malam hari ini. Semoga lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Ika dan Terima teman-teman kasih semuanya. Pak, ya buat refleksinya. Ya di kolom chat juga sudah ada menyampaikan Ibu Heti. Terima kasih, diseminasinya sangat menginspirasi kami untuk membuat budaya positif dalam penyusunan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu. Pak Baso cukup baik dan memotivasi internal, jadikan sebagai hal yang utama. Baik, terima kasih Pak. Bu Citra, budaya positif akan menjadi sebuah keteladanan mulai dari diri sendiri. Betul sekali Bapak Ibu, saya di sini hanya seorang guru juga yang baru belajar, namun karena saya berada di sebuah program pendidikan guru penggerak, saya bisa menjadi salah satu yang bisa menyampaikan pemahaman saya, mendiseminasikan pemahaman saya tentang budaya positif. Closing statement-nya, mari kita sama-sama membuat suatu gebrakan untuk sama-sama coba membuat keyakinan kelas untuk mendorong kita untuk menjadikan budaya positif itu sebagai kebiasaan yang baik. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu Bapak Guru hebat yang sudah sama-sama meluangkan waktunya malam hari ini dalam komunitas belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber. Iya. Foto bersama. Iya, betul. Kita foto bersama. Jadi terima kasih memang Bapak Ibu atas atensinya, terlebih lagi kepada Ibu narasumber yang sudah berbagi pemahaman tentang budaya positif. Memang budaya positif ini kalau bukan dari kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi Bapak Ibu kita bisa terapkan. Baik, sebagai informasi Bapak Ibu bahwa saya akan men-share lagi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, silakan. Sudah. Ipin belum. Sudah, aman. Ada di kolom chat. Lagi berapa? Oke, good. Mute, Bu Dian. Terang belum mute. Mau tunggu pembagian kopi. Bagian nasi kotak. Ada kopi. Ya, kemudian kayaknya terlempar atau gimana ya? Astaga, maaf ya Bapak Ibu. Ke-mute ya tadi. Iya. Ya. Mana ini? Jadi daftar hadir. Link daftar hadirnya ada di chat Ibu. Mohon izin, ada di chat, room chatnya. Dan sebelum saya kirim, mohon untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya biar kita bisa abadikan momen malam ini. Silakan untuk tampilkan senyum terbaiknya. Saya mulai ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, Gayanya bagaimana nih Bu? Bebas. Terbaik. Iya, yang terbaik dari Bapak Ibu. Senyumnya. Oke, semuanya silakan untuk senyumnya boleh gaya L ya? Kelihatan enggak? Gaya L. Oke, literasi. Oke, kita mulai. 3, 2. Ya, 3, 2, 1. Oke. Jadi baik Bapak Ibu. Izin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan, dan saya sangat berterima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktu
sampai dengan akhir ini. Tidak terasa ternyata sudah hampir mau jam 10 saking asiknya berdiskusi. Dan saya sampaikan juga yang terakhir Bapak Ibu bahwa nanti akan ada umpan balik yang saya kirimkan di link WA group. Saya mohon untuk Bapak Ibu bisa mengisi sebagai tindak lanjut kami di Kombel untuk Kombel lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Kombel berikutnya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sama-sama. Selamat beristirahat. Mohon pamit duluan. Silakan. Yang masih mau ngopi-ngopi silakan. Dadah. Kurang anu ini, karena tidak ada Pak Riston yang rame-rame. Ibu Tadi Ibu Saidia. Selvi katanya mau ngopi dulu ya. Kenapa ini Ipin tidak ada? Ada tadi masuk tapi terlempar. Asal jangan pakai nama lain. Yang dia pura-pura di situ. Pakai nama lain. Umpamanya. Umpama deh itu memang. Acara umpama